Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat wassalam mudah-mudahan selamanya dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Devi Sudarto Muntaha, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan mengenai materi pelajaran yang akan disampaikan di bulan September dan bulan Oktober. Adapun materi yang akan saya sampaikan seperti bisa kita lihat di dalam peta konsep, di mana kita bisa melihat konteks lingkungan sosial di sekolah. Fungsi sosialnya itu menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Kemudian kita juga akan membahas mengenai struktur teks yang mulai menanggapi diharapkan di luar dugaan. Kemudian unsur kebahasaan, ungkapan menyatakan pendapat. Hati nggak suppose in my opinion. Itu materi yang akan disampaikan pada bulan yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya yaitu kita bisa melihat kompetensi dasar, di mana kita juga harus merujuk terhadap kompetensi dasar yang harus kita lihat juga, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.2-nya menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulisan pendek yang sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan menerima informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Inilah materi yang akan kita bahas di kesempatan saat ini, yaitu in my opinion. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam materi pada bulan ini, yaitu providing and asking for one's opinions and thoughts. Kemudian yang kedua adalah mental verbs. Setelah ada persepsi dan hal-hal yang berkaitan dengan apersepsi, maka hal yang pertama yang bisa disampaikan kepada peserta didik yaitu contoh dialog yang berkaitan dengan giving opinion. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh dialog yang nanti akan disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya ada dialog yang kedua yang juga sama dipelajari oleh peserta didik sebagai contoh untuk membangun pemikirannya di dalam mempelajari materi yang disampaikan pada saat ini. Setelah itu kita juga mengambil kesimpulan untuk masalah opinion dalam point of view, karena kita akan memberikan informasi kepada peserta didik bahwa point of view itu ada dua, yaitu personal point of view dan general point of view, di mana kita akan membedakan mana pendapat yang langsung datang dari diri kita sendiri, mana pendapat yang nanti akan datang dari kelompok atau gabungan atau tidak dari pribadi sendiri. Kemudian kita juga akan membicarakan mengenai respons, karena bagaimanapun juga if we are giving opinion to other people, it means that we are waiting for the response. So we have to learn also the response for giving opinion.
Ini respons yang bisa dibahas oleh peserta didik karena respon kemungkinan besar ada dua. The first is agreeing and the second is disagreeing. Respon bisa setuju, bisa juga tidak setuju, sesuai dengan apa yang sering dilakukan oleh banyak orang dalam hal memberikan atau merespon opinion. Karena masing-masing manusia mempunyai pendapatnya masing-masing, of course. There are two kinds of response. Ada dua jenis respon, yaitu setuju dan tidak setuju. Di sini kita berbicara mengenai contoh-contoh bagaimana cara menyetujui apa yang dianggap bahwa opini itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kemudian kita juga mempelajari contoh-contoh respons dari opini yang tidak kita setujui. Berikut adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kita jadikan referensi untuk memberikan opini, kemudian meresponnya, baik yang agreeing maupun yang disagreeing. Ini beberapa contoh kalimat bisa kita lihat, dan ini juga bisa dipelajari oleh peserta didik. Dan itu hal yang perlu disampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran tersendiri buat saya di dalam memberikan materi kepada peserta didik. Dan ini adalah rangkuman materi yang akan saya sampaikan di dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 11. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya khususnya, dan mudah-mudahan menjadi gambaran tersendiri buat orang-orang yang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.